Ada sebuah buku bagus, sangat saya sarankan untuk dibaca. Berjudul Talbis Iblis. Siapa penulisnya? Siapa? Ibnul Jauzi. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Ini buku sangat bagus. Talbis Iblis, perangkap iblis. Tipuan-tipuan setan kepada manusia. Banyak beliau sebutkan di situ perangkap-perangkap iblis. Beliau sebutkan perangkap iblis yang pertama sekali adalah memalingkan manusia dari ilmu. Karena sudah tidak ada lagi cahaya. Oleh karena itu jemaah sekalian, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang-orang yang menghalang-halangi manusia menuntut ilmu, yang suka membubarkan pengajian sunnah, mereka itu adalah nuwabu iblis fil ard, wakil-wakil iblis di muka bumi. Dengan Aswaja, dengan orang-orang NU Ibnu Jauzi ini. Ibnu Jauzi itu selain mengamalkan maulid, bahkan memfatwakan maulid. Berarti ahli bid'ah kan? Kenapa Anda ambil pendapatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh penonton tanpa terkecuali dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua, amin Allahumma amin. Kali ini saya akan melanjutkan mereaksi isi ceramah dari Pak Sufyan Khalid Rurai, salah seorang Ustadz Wahabi. Konten yang sebelumnya saya menjelaskan tentang Sufyan Khalid Rurai yang mengutip pernyataan Ibnu Jauzi, orang yang menghalangi orang lain untuk menuntut ilmu itu adalah wakil-wakil iblis di muka bumi, atau talbisul iblis ini ya, nuwabul iblis. Oke, saya setuju demikian itu, tapi lihat dulu pengajian yang bagaimana. Yang saya akan bongkar di sini, akan saya reaksi di sini adalah ketika Sufyan Khalid Rurai, salah seorang Ustadz Wahabi ini, mengutip pernyataan Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi, Anda tahu siapa Ibnu Jauzi, Pak Sufyan Khalid Rurai? Sebelum saya bahas, orang-orang Wahabi itu mengatakan haram hukumnya duduk bersama ahli bid'ah. Begitu kan? Ketika diajak diskusi, Farhan Abu Furaihan jawabannya, sepanjang sejarah ahli sunnah wal jamaah, haram hukumnya duduk bersama dengan ahli bid'ah. Karena orang-orang Aswaja dianggap sebagai ahli bid'ah, pelaku bid'ah. Kemudian ketika ditanya bagaimana hukumnya mengaji atau mengambil ilmu dari orang ahli bid'ah, maka hukumnya adalah haram. Karena itu adalah syubhat. Nanti terkena syubhatnya, tidak boleh untuk mengaji, mengambil ilmu dari ahli bid'ah. Sekarang saya ungkapkan ya, siapa Ibnu Jauzi? Ibnu Jauzi ini kalau mengikuti kaedahnya orang-orang Wahabi, maka termasuk ahli bid'ah. Kenapa termasuk ahli bid'ah? Karena Ibnu Jauzi ini mengamalkan maulid Nabi, ihtifal maulid Nabi, bahkan merayakan ihtifal maulid Nabi, dan bahkan mengarang kitab, mengarang buku yang namanya Maulid Arus. Jadi Maulidul Arus karangan Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi ini hidup di abad ke-6 karena beliau itu lahir setelah abad ke-5, tahun 500 sekian itu. Jadi ini termasuk ulama di abad ke-6. Orang yang Anda kutip pernyataannya, ternyata di dalam kitabnya ini malah membolehkan ihtifal Maulid Nabi. Malah ya orang yang memperbolehkan maulid Nabi. Bukankah maulid Nabi selama ini, merayakan maulid Nabi selama ini oleh orang-orang Wahabi dianggap sebagai pekerjaan yang bid'ah dan pelakunya dianggap sebagai ahli bid'ah? Bukan masalah khilafiyah kata orang Wahabi ini, tapi ini adalah masalah bid'ah dan pelakunya disebut ahli bid'ah menurut Ustadz Ahmad Zainuddin. Nah, sekarang lucunya, pernyataan dari seorang yang melakukan maulid, bahkan memfatwakan maulid Nabi, ikhtifal maulid Nabi, yaitu Ibnu Jauzi, Anda comot, Anda ambil, kemudian disampaikan kepada jamaahnya untuk menghantam kelompok atau ormas yang membubarkan pengajian Anda, kajian orang-orang Salafi Wahabi ini. Jadi Ibnu Jauzi itu ahli bid'ah menurut kriteria Wahabi. Kenapa Anda ambil pendapatnya? Subhat itu. Baik, kalau Anda orang-orang Wahabi tidak percaya,
Kita buka langsung kitabnya Ibnu Jauzi, yaitu Maulidul Arus. Ini covernya kitab Maulidul Arus karangan Ibnu Jauzi. Kitab ini berisi seperti kitab Barzanji, kitab Maulid Syariful Anam, kitab Maulid Ad-Diba, sama dengan itulah sudah. Bentuknya ada kalam nasar dan juga ada kalam nazam. Di antara isinya adalah di muqaddimahnya itu adalah tentang sejarah Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari pentahkiknya. Nah, ini di antara madah isi kitab Maulidul Arus. Falamma wulida sahibun namus bada fil hadrati kal arus ila akhirih. Ini di antara beberapa syairnya. Jadi ada kalam nasar, ada kalam nazam, sama dengan Maulid Al-Barzanji, Maulid Ad-Dibai, Maulid Syaraful Anam, Syimtud Durad, dan maulid-maulid yang lain. Sekarang kita masuk ke fatwanya Ibnu Jauzi tentang Maulid Nabi. Di dalam sebuah tafsir namanya Rohul Bayan fi Tafsiril Quran, di sini mengutip pernyataan Ibnu Jauzi tentang merayakan Maulid Nabi. Di antara kekhususan Maulid Nabi itu adalah min khawasih, di antara khususiyah Maulid Nabi itu annahu amanun fi dzalikal am, yaitu adanya rasa aman, terjadinya keamanan di tahun itu, wa busyra ajilatun, dan kebahagiaan yang cepat, binailil bughyati wal maram, dengan memperoleh apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan. Selanjutnya beliau menjelaskan, wa awwalu man ahdatsahu minal muluki sahibu Irbil. Orang yang pertama kali, raja yang pertama kali mengada-adakan Maulid Nabi itu adalah sahibu Irbil. Kalau tidak keliru namanya Malik Al-Muzaffar. Ini pernyataan dari Ibnu Jauzi yang dikutip oleh Pak Sufyan Ruroy. Katanya anti bid'ah, Maulid Nabi bid'ah. Kok pendapatnya orang yang ahli bid'ah masih diambil? Gimana kok nggak konsekuen orang-orang Wahabi ini? Nah, lucunya di sini tuh orang Wahabi. Pendapatnya diambil ketika sesuai dengan otaknya untuk menyerang orang lain, tetapi pada pekerjaan orang yang diambil pendapatnya itu ternyata pelaku bid'ah. Apa bedanya dengan Aswaja, dengan orang-orang NU Ibnu Jauzi ini? Ibnu Jauzi itu selain mengamalkan Maulid bahkan memfatwakan Maulid. Berarti ahli bid'ah kan? Kenapa Anda ambil pendapatnya? Lucu dong orang-orang Wahabi ini. Sadar dong orang-orang Wahabi bahwa ustadz-ustadz Anda ini asal comot. Ustadz-ustadz Anda ini tidak konsekuen, tidak relevan. Kalau ahli bid'ah jangan diambil. Itu kan bahasa Anda selama ini. Ibnu Jauzi itu pelaku bid'ah hasanah. Karena yang mendengungkan, yang menyuarakan Maulid Nabi itu bid'ah hasanah adalah Ibnu Jauzi yang Anda comot. Itu pendapatnya Pak Sufyan Khalid Ruroy.